bertanya, saya Ahwat, hamba Allah. Izin bertanya, tutupin aja, bagaimana cara menyikapi suami yang hyper? Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ahwat tadi ya, hamba Allah ya, tidak menyebutkan mungkin karena khawatir aib ya. Ya, terima kasih Ahwat, hamba Allah dimanapun berada. Suami hyper ya, hiper biasanya hiperaktif punten, biasanya kan hiperseksual ya kalau konteksnya suami ya, suami istri gitu ya, hipersek lah seperti itu. Mohon maaf ya, ini dunia ibu-ibu bapak-bapak. Gimana kalau kejadian seperti itu ya, artinya suami kita seperti itu, maka saya menyampaikan 4 poin saja. Yang pertama yang harus ibu syukuri ya. Kenapa syukuri nih ya? Karena hiper tapi tidak ada keluhan dia punten ya nakal di luar lah gitu ya kan, tadi tidak ada keluhan dia zina atau dia mungkin saja jelalatan atau apalah, berarti kan itu memang bawaan aja alami gitu ya. Jadi bersyukurnya hiper tetapi ya masih terjaga gitu, itu satu harus disyukuri ya. Yang nomor kedua gitu ya, ibu harus sebagai istri, memang kalau saya merujuk ke hadis-hadis ya kasarnya punten ya, agak dewasa. Kalau suami minta di atas unta gitu ya, itu layani gitu ya. Tapi unta bukan terbuka kan, dulu unta tuh kayak delman gitu ya, kayak ada apanya tuh, ada saungnya gitu ya. Biasanya begitu kalau perjalanan jauh gitu ya. Itu kalau minta tunaikan gitu ya. Kenapa itu? Karena ya ada suami-suami yang memang karakternya hiper gitu ya. Kalau pun tenauzubillah kalau tidak dilayani jangan-jangan jadi pintu dosa ke dia gitu ya. Karena ya seperti makan aja gitu ya, kalau tidak makan sehari itu kelaparan gitu ya, dan itu namanya orang kelaparan bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi diusahakan sekuat tenaga ya, sekuat ibu layani gitu ya, sehiper apapun gitu ya. Ya silahkanlah, masalah teknis saya tidak akan panjang lebar ya, itu silahkan urusan pribadi, usahakan layani gitu ya. Yang nomor ketiga, biasanya hiper itu kan tetap dari pikiran. Kalau suami dibawa ngaji, kalau suami baca buku, kalau suami disibukkan dengan hal-hal yang lain, itu otomatis biasanya ya menurun gitu. Biasanya karena ada peralihan dari pemikiran yang mikirnya itu aja gitu ya, punten seksualitas aja. Ya akhirnya tambah parah. Tapi kalau oleh ibu diajak pengajian, kalau ibu Yasina aktif di apa, di ini, di itu, apalagi bisnis segala macam, itu bisa jadi dengan sendirinya akan menurun intensitasnya gitu ya. Itu nomor ketiga. Dan yang nomor keempat, doakan, ya Allah, bagaimanapun saya punya keterbatasan, mudah-mudahan suami saya diredam, dibimbing oleh-Mu ya Allah, selalu dipandu jangan sampai ada kemaksiatan atau juga kezoliman. Ya artinya kan walaupun ke istri, kalau sampai istri punten ya kewalahan juga kan ujungnya bisa jadi kezoliman gitu ya. Istri punya keterbatasan, ada saatnya lelah, ada saatnya lagi sakit, ada saatnya apa, tapi suami tak terkendali, itu kan kezoliman. Maka minta kepada Allah supaya suami dibimbing, supaya suami diredam, supaya suami dialihkan dengan ketaatan, supaya tidak sampai menzolimi ya diri kita lah, itu istrinya tadi. Itu saja 4 solusi, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.